Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi dengan saya, Deja Marwandia, dengan NIM 0517000434 dari Prodi Sistem Informasi UPBD di Jakarta. Di video kali ini saya akan melaksanakan praktikum, yaitu melakukan praktikum transaksi. Oke, mungkin langsung saja. Di sebelumnya, di tugas praktikum yang kedua itu melakukan sebuah membuat TDL ya, atau Data Definition Language. Oke, mungkin langsung saja kita akan melaksanakannya di aplikasi yang bernama di Beaver. Eh, nah, sama seperti di tugas kedua, saya menggunakan Postgre. Nah, saya sudah membuat dua koneksi agar kita dapat melihat transaksinya berjalan atau tidak. Nah, jika di dalam MySQL kita harus melakukan sebuah begin transaction. Nah, kalau di Postgre itu defaultnya tidak auto commit, maka kita bisa langsung melakukan sebuah DML. Nah, lalu kita menentukan apakah DML itu akan di commit atau di rollback gitu. Nah, kita akan buka di dua-duanya. Nah, yang pertama saya akan melakukan sebuah insert ke dalam tabel pasien. Langsung insert pintu pasien dengan kolom nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Nah, di sini saya ternyata typo ya. Nah, dan untuk ID pasien itu tidak perlu di insert manual karena sudah auto increment. Oke, terus langsung values, misalkan contoh namanya otong dengan alamat Cijati misalkan, dan jenis kelamin laki-laki. Tapi untuk mempersingkat kita isi dengan cowok saja. Nah, kita coba execute. Nah, maka query DML tadi itu akan disimpan di dalam sebuah transaction. Nah, kalau di Beaver kita uh, bisa melihatnya di sini. Nah, dengan mengklik tombol ini maka akan ada list-list transaksinya. Misalkan kita coba buat lagi yang di sini Diko, kemudian Majalengka, misalkan ininya cewek, ini enter, maka akan ditambah lagi ke dalam transaction. Nah, apa cirinya? Kita akan coba di koneksi yang kedua. Nah, jika kita mengeksekusinya, maka data yang kita tadi tambahkan itu belum masuk. Nah, kemudian kita coba mengkomitnya dengan cara ketik commit. Ini enter. Nah, maka transaksinya pun hilang di sini dan datanya sudah ditambahkan. Ini kita coba untuk merobeknya. Misalkan nama kita insert lagi dengan nama Diki, cowok, insert, dan kita coba update pasien, set nama pasien dengan nama misalkan nasi, where. Nah, kita akan menggunakan ID saja ya. Kita akan mengupdate si otong ini dengan ID 4, where ID pasien dengan 4. Enter. Nah, kalau kita
refresh di sini masih belum ke update dan belum ada record dari Diki ya. Nah, misalkan kita rollback. Nah, di sini pun tidak akan ke update ya atau ke insert karena sudah di rollback. Maka kita coba update lagi lalu commit. Nah, maka eh, si otong sudah diupdate dengan nama nasi. Oke, kemudian selanjutnya saya akan melakukan menambah trigger dengan cara kita perlu membuat function karena di Postgre itu trigger perlu menggunakan function. Nah, dengan cara create or replace function. Nah, nama functionnya misalkan function pasien. Nah, lalu mereturn sebuah trigger. Oke, lalu kita perlu mengetik dolar ini bebas, lalu kemudian funcs lagi menggunakan dolar. Nah, seperti ini. Lalu di dalamnya mengetik begin dan end. Jangan lupa untuk return new. Nah, ini kelebihan, dan di sini perlu menambahkan kurung buka kurung tutup. Oke, kita coba. Returns-nya itu menggunakan returns pakai s dan trigger s. Ini kita coba enter. Nah, kita perlu menambahkan language-nya. Language yaitu PL, PG, SQL. Kita coba enter. Nah, di sini sudah tertib. Nah, jangan lupa untuk mengcommit ya. Di sini kita bisa menambahkan logic, apakah mengupdate, menginsert, atau mengubah data yang baru. Misalkan sini new dot, kita akan coba mengubah nama yang akan diinsert dengan menambahkan nama underscore dengan dikonkat dengan nama. Jadi misalkan Diki, maka akan menghasilkan seperti ini, nama Diki. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa untuk di PL SQL itu perlu titik koma ya. Kita coba jalankan ulang. Nah, di sini berhasil. Nah, untuk di deliver kita bisa mengetik commit, atau kita di sini ada tombol commit. Nah, lalu setelah membuat function, kita membuat trigger ya, dengan cara sama create or replace trigger. Lalu nama triggernya misalkan trg pasien. Oke, lalu menentukan apakah before insert atau before update atau after update atau after insert. Nah, kita coba menambahkan before insert karena
sebelum insert kita memanipulasi namanya ya. Jadi kita ketik before insert. Nah, membuat trigger di table apa? Di sini saya akan coba pasien. Oke. Lalu selanjutnya di sintaksnya itu for for each row, atau kita coba lihat di dokumentasinya PostScript, atau lihat di di website. Nah, kita akan mencoba lihat di dokumentasinya create trigger PostScript. Nah, lihat di dokumentasi PostgreSQL SQL, yaitu dengan cara create or replace before ini for each row. Nah, bedanya row sama statement itu, kalau row itu setiap data yang diinsert ya. Kalau statement berarti sekali di execute, mengexecute hanya sekali gitu. Nah, bedanya row sama statement, kalau row itu setiap baris data yang baru itu akan dieksekut. Nah, sedangkan statement itu hanya sekali. Oke, kita for each row, kemudian kita lihat di sini execute function atau prosedur. Kita coba execute function yang bernama function pasien. Ini kita coba jalankan. Nah, sini sudah dibuat. Nah, kita coba nambah data baru. Misalkan namanya Dimas. Oke, enter. Lalu commit. Nah, kita coba cek di koneksi yang kedua. Nah, di sini sudah otomatis nama underscore Dimas ya. Nah, misalkan kita mengupdate-nya ya sini. Update. Jadi nanti untuk ada insert tetapi namanya sama dengan yang sudah ada di dalam table, akan diubah dengan tambahan prep gitu. Jadi update pasien set nama sama dengan new nama nama underscore pasien. Nah, kita concat dengan prep ya. Contohnya where nama pasien sama dengan nama yang sedang diinsert. Nah, kita coba execute. Nah, sudah dibuat, kemudian triggernya commit. Nah, misalkan di sini sudah ada data nasi ya, nasi dengan alamat Jati. Nah, kita coba insert nasi dengan alamat Jakarta. Ini misalkan jenis kelaminnya kucing saja.
Ini ya contoh, kita coba execute. Oke, nama pasien doesn't exist. No, ternyata ini typo ya, harusnya nama. Oke, commit, lalu kita coba ulang. Oke, ternyata masih ada yang error ya, column name function. Oke, ini ada error di line ketiga di function pasien. Oke, di sini harusnya set nama pasien. Oke, enter. Kita coba ulang insert, lalu commit. Nah, kita coba refresh. Nah, di sini nasi diupdate menjadi pref nasi, lalu kemudian data barunya nama nasi. Oke, mungkin begitu saja untuk sesi soal 1, yaitu melakukan praktikum transaksi.